Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang keren banget nih cuy. Anime ini berjudul Rodenasi Majutsu Koushi Toakashi. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita spill sedikit ke sinopsisnya cuy. Di sini awal kita diperlihatkan sang karakter utama yang merupakan seorang guru yang sangat konyol. Saking konyolnya si guru ini, ia banyak direndahkan oleh para murid-murid lainnya. Namun perlu kalian tahu juga, jangan pernah meremehkan seseorang. Karena guru tersebut adalah apa ya? Pasti kalian sudah penasaran lah dengan alur ceritanya seperti apa cuy. Kalau begitu, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Biasa, pasti biasa dong. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin tampil power dan lebih semangat lagi untuk membawakan alur cerita ini untuk kalian semua sejam ke depan. Oke lah, kalau begitu pasang dulu headset kalian, lupakan kendaraan tentang mandan atau posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil kisotan. Cekit bro. Cerita bermula dengan memperlihatkan masa lalu di mana ada seorang anak kecil yang sedang membaca sebuah dongeng yang menceritakan seorang penyihir pahlawan. Ia berhasil menumpas wajah iblis demi perdamaian dunia. Setelah membaca dongeng tersebut, anak itu pun bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan penyihir keadilan. Dan inilah Rodenasi Majutsu. Cerita berlanjut di masa sekarang. Kita diperlihatkan sebuah kota yang terletak di wilayah selatan Kerajaan Aljano. Di mana kota tersebut ini terdapat sebuah sekolah elit yang bernama Akademi Sihir Kerajaan Aljano. Lalu kita diperlihatkan seorang perempuan kawaii yang berambut kuning yang tengah mengobati luka si bapak-bapak dengan sihirnya. Tiba-tiba saja kita diperlihatkan lagi cewek kawaii lainnya yang tengah menyapa cewek tersebut. Mari kita kenalkan cewek berambut pendek berwarna kuning yang bernama Rumia Tinggal. Sedangkan cewek berambut panjang berwarna silver ini bernama Sistine Fibel. Mereka berdua adalah siswi dari Akademi Kerajaan Aljano. Saat ini mereka berdua sedang membicarakan gurunya yang merupakan guru yang mereka kagumi yang bernama Pak Huey. Ia keluar secara tiba-tiba. Hari ini adalah hari di mana guru baru akan tiba. Sistine berharap gurunya yang baru sama seperti Pak Huey yang mereka kagumi. Selang beberapa waktu terlihat seorang anak laki-laki yang nampak terburu-buru berlari ke arah mereka berdua. Namun tiba-tiba saja, dengan spontan Sistine melempar laki-laki tersebut dengan sihirnya. Sistine di sini mencoba untuk meminta maaf, namun karena perilaku laki-laki itu yang sangat menjengkelkan, Sistine pun melempar laki-laki tersebut untuk yang kedua kalinya. Pada saat di kelas, murid-murid lainnya nampak kesal karena guru baru yang mereka tunggu ini terlambat datang ke kelas. Selang beberapa waktu, muncullah guru baru yang mereka tunggu-tunggu. Namun alangkah terkejutnya Sistine bahwa guru tersebut adalah seorang laki-laki yang ia lempar tadi pagi. Mari kita kenalkan guru baru di kelas 2 Akademi Sihir Kerajaan Aljano ini cuy. Ia bernama Glenn Radars. Pada saat Pak Glenn akan memperkenalkan diri, tiba-tiba Sistine yang merupakan ketua kelas ini menyuruh Pak Glenn untuk langsung saja mengajar tanpa harus memperkenalkan dirinya terlebih dulu. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak Glenn menuliskan sesuatu di papan bor berupa belajarlah sendiri. Lalu Pak Glenn pun tidur di mejanya. Sistine yang kesal dan marah pun melemparkan dengan sebuah buku. Pak Glenn lalu memulai pelajarannya. Akan tetapi Pak Glenn nampak malas dan tulisannya sangat jelek. Hal itu membuat Sistine lagi-lagi sangat mengkesal. Bahkan para murid lainnya pun menggumam, guru macam apa dia? Tiba-tiba salah satu murid bernama Lin bertanya pada Pak Glenn. Pak Glenn pun mencoba untuk memeriksa bukunya lalu berkata, "Aku juga tidak mengerti, kamu cari tahu saja sendiri." Dan langsung saja membuat Sistine tambah mengkesal dan mulai berdebat dengan Pak Glenn. Bahwa seseorang guru ini tidak seharusnya berkata seperti itu. Seorang guru harusnya menjelaskan apa yang tidak dimengerti oleh muridnya. Namun Pak Glenn tetap kekeh dan bersikeras menyuruh para muridnya untuk belajar sendiri saja. Tiba-tiba, bel istirahat pun berbunyi. Pak Glenn langsung acir. Di sisi lain kita diperlihatkan seseorang guru yang bernama Hali. Hali sedang komplain akan kehadiran Pak Glenn kepada kepala akademik. Awalnya, Pak Glenn ini merupakan penyihir bodoh tingkat 3 yang tidak pantas mengajar di Akademi Penyihir Kerajaan Aljano.
Apalagi Pak Glenn tidak memiliki surat izin atau sertifikat dan semacamnya sebagai seorang guru. Pak Kepala Akademik pun menjelaskan kehadiran Pak Glenn yang menjadi guru. Ini adalah hasil dari rekomendasi secara langsung dari Profesor Celsia Arconia. Selang beberapa waktu, Profesor Celsia Arconia ini yang dimaksud ia pun muncul dan berkata, "Kamu boleh menghina apa saja terhadapku. Akan tetapi, jika terhadap Glenn, akan kusunat kau untuk yang kedua kalinya." Hehehe. Setelah Pak Hale pergi, Pak Kepala Akademik bertanya pada Bu Celisa tentang alasan kenapa merekomendasikan Pak Glenn yang tidak mencakup kriteria sebagai seorang guru di akademi ini. Bu Celisa pun menjelaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi pada Pak Glenn. Dan alasannya adalah Bu Elisa ini hanya ingin membuat Glenn tetap menjalani hidup sepenuhnya. Kembali pada Sistine, di mana saat ini Sistine sangat stres akan kelakuan guru barunya saat ini. Ia memerlukan terapi khusus untuk dirinya sendiri, yaitu remas beloknya Rumia. Wadididau. Tiba-tiba saja, tidak sengaja Pak Glenn masuk dan melihat terapi tersebut. Semakin lama, Sistine semakin kesal akan kelakuan dari Pak Glenn. Lalu tiba-tiba, Sistine yang kepalang kesal melemparkan sarung tangannya kepada Pak Glenn sebagai sebuah tanda tantangan untuk berduel. Isa, sono ketua keterio. Karena Pak Glenn sebagai orang yang ditantang berhak memberikan aturan dalam duel, di mana mereka berdua tidak boleh mengeluarkan sihir lain atau selain softboard, yang merupakan sihir yang paling dasar di akademi. Namun apa yang terjadi? Pada saat duel berkali-kali, Pak Glenn terkena softboard dari Sistine. Hal tersebut membuat para murid menyadari kalau gurunya ini memanglah konyol dan juga bodoh. Esok harinya, meski Pak Glenn kalah dalam duel, Pak Glenn tetap masuk untuk mengajar seperti biasa. Pak Glenn menyuruh muridnya ini untuk belajar sendiri sambil mempaku sebuah buku di papan tulis. Selang beberapa waktu, Lin menanyakan kembali pada Pak Glenn tentang terjemahan sebuah room. Namun kali ini, Sistine mencelanya. Sudahlah, percuma saja bertanya sama dia. Yaitu tidak tahu arti dan seberapa pentingnya ilmu sihir. Pak Glenn yang mendengarnya pun langsung bertanya, memangnya seberapa penting ilmu sihir? Sambil tersenyum, Sistine menjawab, "Sudah kuduga, kamu akan bertanya seperti itu. Ilmu sihir itu sangat penting karena banyak kegunaan dan manfaatnya bagi manusia." Lalu Pak Glenn menjawab, ilmu kedokteran, pertanian, maupun infrastruktur lebih berguna bagi manusia dibandingkan ilmu sihir. Sistine yang mendengarnya pun sakit hati karena ia merasa kalau Pak Glenn sangat merendahkan tentang ilmu sihir. Lalu Pak Glenn pun menjelaskan kembali, jika kalian mencari tingkatan di dalam ilmu sihir, apa yang akan kalian capai di dalam ilmu sihir? Apakah kalian ingin menjadi dewa? Seketika itu semua murid pun termenung. Sambil tertawa, Pak Glenn berkata, "Ya, memang benar ilmu sihir sangat berguna untuk manusia, namun berguna juga untuk saling membunuh. Sudahlah, jangan sia-siakan hidup kalian hanya untuk belajar ilmu sihir." Tiba-tiba saja Sistine menampar Pak Glenn dan sambil menangis, Sistine pun langsung pergi dari kelas tersebut. Di sore harinya, Pak Glenn yang sedang termenung melihat Rumia yang sedang membuat lingkaran sihir di sebuah ruangan. Pak Glenn pun akhirnya menghampirinya karena melihat Rumia yang kebingungan akan lingkaran sihirnya yang tidak aktif. Pak Glenn pun mencoba untuk membantunya dengan menambahkan sebuah merkuri yang terlewatkan oleh Rumia. Rumia pun mulai meramal mantra dan muncullah sebuah cahaya berkilauan yang membuat Rumia terpukau. Selintas Pak Glenn mengingat masa kecilnya yang baru mengenal sihir, bahwa pada saat itulah Pak Glenn sangat mengagumi ilmu sihir. Karena hari mulai gelap, Pak Glenn pun mengantar Rumia ke rumahnya. Pada saat di perjalanan, Pak Glenn bertanya, "Kenapa kamu sangat mengagumi ilmu sihir?" Rumia pun mulai bercerita pada Pak Glenn bahwa 3 tahun yang lalu dirinya diasingkan dan ditangkap oleh penyihir dan hampir terbunuh. Akan tetapi ada seorang pahlawan penyihir yang menyelamatkan dirinya. Berkat kejadian inilah, Rumia tersadar bahwa dirinya harus lebih memahami tentang ilmu sihir untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dalam menggunakan ilmu sihir. Dan jika tujuannya tercapai suatu hari, Rumia akan berterima kasih kepada pria tersebut. Tiba-tiba saja, Pak Glenn sedikit teringat tentang Rumia yang akan tetapi Pak Glenn hiraukannya.
Ketika di rumah, kita pun diperlihatkan sistem yang sedang memperhatikan Rumia dan Pak Glenn. Mari kita jelaskan dulu cuy, Rumia di sini sebenarnya adalah anak pungut dari keluarga Peeble. Lebih tepatnya, keluarga Sistine. Maka dari itulah, Rumia tinggal seatap dengan Sistine. Lalu Rumia menceritakan kepada Pak Glenn bahwa Sistine yang menjunjung tinggi ilmu sihir karena amanat dari mendiang kakeknya untuk menggapai dan menguak rahasia istana angkasa Melgelius yang ada di langit. Esok harinya, pada saat sekolah, Pak Glenn pun meminta maaf kepada Sistine atas kejadian yang kemarin. Dan setelah mengetahui para murid yang begitu kagum akan ilmu sihir, kini Pak Glenn mencoba untuk mulai serius mengajar para murid. Pelajaran Pak Glenn pun dimulai dengan menyebut seluruh muridnya sebagai orang-orang yang bego yang tidak mengerti akan arti sesungguhnya dari sebuah ilmu sihir. Pak Glenn pun mencoba untuk menjelaskan sihir yang paling dasar, yaitu softball. Para murid pun merasa sudah mengetahui sepenuhnya tentang ilmu sihir dan tidak usah minta dijelaskan. Namun apa yang terjadi? Sama murid malah tercengang ketika Pak Glenn menjelaskan tentang peningkatan. Ada pula pembagian, bahkan perapalan dengan kata-kata yang santuy dari sebuah sihir softball. Jelas semua murid tidak percaya, karena yang mereka ketahui sebelumnya bahwa jika salah dalam pengucapan sebuah rapalan mantra, maka sihir tidak akan aktif. Akan tetapi Pak Glenn dengan kata-kata santuynya mengaktifkan sihir softball. Pak Glenn pun menjelaskan bahwa ilmu sihir ini bukan asas dari dunia, melainkan ilmu sihir adalah ilmu tentang menyelidiki hati umat manusia. Sebagai contoh, Pak Glenn pun mencoba menembak Sistine. Alhasil Sistine terlihat malu dan marah pada Pak Glenn. Hal tersebut mencontohkan bahwa sebuah kalimat memiliki kekuatan tersendiri. Dan pada intinya, bahwa ilmu sihir ini akan tercipta dari hati alam bawah sadar. Pak Glenn pun menyarankan kepada para murid untuk tidak perlu menghafal mantra dari buku bodoh yang kini ia lempar. Setelah kejadian tersebut, Pak Glenn kini terkenal di seluruh akademik dengan cara mengajarnya yang sangat unik. Seperti yang kita lihat, bukan hanya pada murid itu sendiri cuy yang mengikuti pelajaran Pak Glenn. Bahkan murid-murid kelas lain pun mengikuti pelajaran Pak Glenn di kelasnya karena penasaran. Hari-hari pun berlalu, Sistine dan Rumia makin dekat dengan Pak Glenn. Pak Glenn merasa kalau hidupnya kini sedikit berwarna. Tiba-tiba saja, saat Pak Glenn sedang termenung, ia diambil oleh Bu Selisa yang berkata, "Akhir-akhir ini, kamu terlihat semakin bersemangat. Padahal sebelumnya, kamu terlihat seperti ikan mati." Pak Glenn lari maraton karena terlambat datang ke akademi. Namun kali ini suasana nampak berbeda karena kehadiran sosok penyihir dengan tato ular di tangannya. Lalu di sisi lain kelas, Pak Glenn sedang didatangi oleh sosok dua penyihir yang sedang mencari keberadaan dari Rumia. Begitupun Sistine, murid lainnya tidak bisa melawan karena tingkatan sihir mereka yang sangat berbeda jauh. Alhasil Rumia yang tidak ingin mereka menyakiti Sistine dan murid lainnya menghadap dan dibawa oleh sang penyihir jahat. Namun salah satu dari mereka tetap membawa Sistine karena nampak begitu ngotot. Karena target mereka hanyalah Rumia, maka Sistine ini hanya sebagai bahan untuk adu mekanik. Oke lah, mari kita mulai momen yang paling penting saat ini cuy. Lihat sistem yang begitu pasrah dan berharap seseorang akan menolongnya. Si penyihir jahat pun makin merasa sange saat melihat Sistine yang makin pasrah. Apalagi tubuhnya ini begitu mulus. Namun tiba-tiba saja, momen itu pun akan berakhir ketika Pak Glenn muncul. Dengan santuinya, Pak Glenn pun menghampiri mereka. Akan tetapi, pada saat si penyihir jahat mulai menyerang, tiba-tiba sihirnya menghilang. Ternyata Pak Glenn di sini sudah mempersiapkan sebuah sihir buatan, yaitu dunia si bodoh, di mana para penyihir tidak akan bisa menggunakan sihir dengan jarak tertentu dengan Pak Glenn. Jelas saja, hal tersebut membuat si penyihir jahat tertawa seketika. Sistine pun mulai pesimis dan tamatlah riwayatnya. Namun tiba-tiba Pak Glenn mulai memukul dan menunjukkan bela dirinya, yang ternyata Pak Glenn di sini adalah seorang mantan tentara kerajaan Alzano. Dan orang yang sebelumnya bertemu dengan Pak Glenn bernasib naas setelah menerima pukulan dari Pak Glenn. Bahkan penyihir jahat yang ada di depannya saat ini. Tiba-tiba, segerombolan tengkorak hidup muncul dari sebuah portal untuk menyerang Pak Glenn. Dengan bantuan Sistine, Pak Glenn pun mendapatkan kekuatan tambahan. Namun karena terlalu banyak, mereka pun melarikan diri. Dan karena tidak ada jalan lain, Sistine pun disuruh oleh Pak Glenn mengeluarkan sihir badai agar para tengkorak terikat dan tidak bisa bergerak.
Pada saat itulah, Pak Glenn mengeluarkan sihir tingkat militer untuk menghancurkan para tengkorak. Akan tetapi, setelah mengeluarkan sihir tersebut, Pak Glenn nampak pucat karena ia kehabisan mana. Tiba-tiba, muncullah penyihir lainnya yang ditemani dengan sebuah pedang yang telah diaktifkan. Pak Glenn berbisik pada Sistine, apakah kamu bisa menggunakan sihir? Yang dimaksud adalah sihir Dispel Force untuk melumpuhkan pedangnya. Tidak berlangsung lama, tiba-tiba Pak Glenn mendorong Sistine hingga terjatuh ke bawah. Saat ini karena kehabisan mana, Pak Glenn sangat kewalahan ketika menahan serangan dari si penyihir jahat. Sesuai rencana, Pak Glenn sengaja menerima serangan dari penyihir. Pada saat itu pula, Sistine muncul lalu mengaktifkan sihir untuk membatalkan sihir kepada pedang tersebut. Dan disinilah, pangeran mulai mengayunkan dan menusuk si penyihir dengan pedangnya. Setelah itu, Pak Glenn langsung bergegas untuk menolong Rumia. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba saja melemas. Ia tidak kuat menahan luka dan mana yang terkuras. Dengan sihirnya, Sistine pun mulai mencoba untuk mengobati luka Pak Glenn dan mentransfer mana. Tiba-tiba saja Pak Glenn teringat bahwa dulu ia bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan. Namun tidak bisa hingga saat ini. Dan akhirnya mereka berdua pun auto pingsan. Setelah jatuh pingsan, ia memakan waktu setengah hari. Pak Glenn pun tersadar dan berterima kasih kepada Sistine yang telah mengobati dan menginfus mana. Pak Glenn dengan gelangnya mencoba menghubungi Buselika. Ternyata saat ini para guru sedang ada pertemuan di luar akademik. Buselika yang mendengar keadaan akademik saat ini, ia mencoba untuk balik. Namun tidak bisa karena pintu portal telah dirusak oleh para musuh. Buselika pun berasumsi bahwa ada musuh dalam selimut. Buselika berpesan kepada Pak Glenn untuk menjaga para murid dan jangan mati. Pak Glenn pun hanya bisa bergegas pergi ke tempat pintu portal yang dirusak oleh musuh yang hanya tinggal satu orang. Ternyata musuh tersebut adalah Pak Wei, mantan guru kelas 2 Akademi Kerajaan Aljano yang mengundurkan diri tempo hari. Saat ini dunia tersegel dan siap untuk dikirim pada sebuah organisasi penyidik kebijakan langit. Dan dalam waktu 10 menit lagi, seluruh akademik pasti akan meledak. Maka dari itulah, Pak Glenn berusaha untuk membuka segel tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata segel tersebut memiliki 5 lapisan. Karena mana yang terkuras sebelumnya, Pak Glenn jatuh pingsan saat lapisan terakhir. Rumia dengan segenap jiwa dan raganya ingin menyelamatkan Pak Glenn dan berhasil menembus penghalang lalu mentransfer mana pada Pak Glenn. Alhasil Rumia pun terselamatkan dan Pak Wei harus menerima sebuah bogeman dari Pak Glenn. Esok harinya, Pak Glenn dan Buselika pun berbincang tentang siapa Rumia. Dan ternyata Rumia adalah putri dari sang ratu yang divonis setelah meninggal 3 tahun yang lalu, yaitu Putri Arminia. Sang putri terkutuk yang akan selalu menjadi incaran oleh para penyihir jahat. Hari-hari pun berlalu. Kali ini Akademi Kerajaan Aljano mengadakan sebuah kompetisi sihir murid kelas 2. Yang sangat pesimis dan beranggapan pasti akan kalah jika mengikuti kompetisi itu. Karena dibandingkan dengan kelas lain, kemampuan kelas 2 jauh di bawah rata-rata. Akan tetapi Pak Glenn sebagai guru yang selama ini memantau kemampuan para muridnya membagi dan menyesuaikan jenis perlombaan yang cocok dengan kemampuan masing-masing murid. Pak Glenn pun berjanji akan memberi sebuah kemenangan jika mengikuti aturannya, meski Pak Glenn sedikit kurang yakin. Keesokan harinya, terjadilah perdebatan di wilayah latihan antara Pak Glenn dengan Pak Harley. Pak Glenn yang tidak terima karena diremehkan oleh Pak Harley bertaruh jika Pak Harley juara 1, maka Pak Glenn akan memberikan seluruh gajinya selama 3 bulan. Maka begitu pun sebaliknya. Lantas kita diperlihatkan cerita sebelumnya. Ternyata tujuan Pak Glenn yang begitu bersemangat menjadi juara hanya untuk mengejar bonus dari kompetisi tersebut. Karena tidak diberi pinjaman uang untuk sehari-hari oleh Pak Kepala Sekolah Akademi. Hari kompetisi pun telah tiba. Sang Ratu Elis ke-7 memberi salam untuk membuka kompetisi itu. Rumia yang melihat Sang Ratu merasa kecewa akan kalungnya yang tidak dipakai dengan kalung yang kini Rumia genggam. Perlombaan pun dimulai dengan balap sapu, yang kemudian dimenangkan oleh murid Pak Glenn sebagai juara 3. Lanjut pada perlombaan kedua, yaitu penebat jitu, yang dimenangkan oleh murid Pak Glenn sebagai juara 4-nya.
Lantas perlombaan ketiga dimenangkan oleh murid dari Pak Glenn sebagai juara 1. Alhasil saat ini, Pak Glenn pun berada di peringkat ketiga. Kali ini perlombaan keempat yaitu pertahanan mental yang akan diikuti oleh Rumia sebagai perwakilan dari kelas Pak Glenn. Awalnya teman-teman Rumia tidak percaya akan kemampuan Rumia. Namun saat ini, Rumia mampu bertahan dan bersaing dengan cowok kekar di sampingnya. Pada saat ujian pertahanan terakhir, Rumia terjatuh dan dianggap kalah. Rumia yang berusaha berdiri ditahan oleh Pak Glenn agar tidak memaksakan diri. Awan apa yang terjadi? Ternyata cowok kekar di sampingnya ini pingsan dalam keadaan berdiri. Alhasil, Rumia pun dianggap sebagai pemenangnya. Setelah itu di sudut lain muncullah dua orang yang sedang memperhatikan Pak Glenn dan juga sang Ratu Alice ke-7. Mereka berdua adalah Albert dan Riel, seorang prajurit yang diutus oleh kerajaan Azano untuk memantau pergerakan pasukan pelindung sang ratu. Karena diketahui akhir-akhir ini banyak musuh dalam selimut, mereka berdua mencurigai Tuan Silon yang berada di samping sang ratu. Pada saat Loma sedang istirahat, Lin yang pesimis dengan kemampuannya meminta bantuan pada Pak Glenn. Sebelum perlombaan dimulai kembali, Pak Glenn pun memberi contoh dengan membentuk perubahan sebagai Rumia, lalu memberi saran pada Lin. Jika ingin menjadi perubahan yang sempurna, maka kenali dulu secara detail tentang perubahan yang akan dipakai. Setelah itu muncullah Sistine dengan sebuah kotak sarapan Pak Glenn yang menahan lapar dari tadi. Ia mencoba memakan sandwich tersebut dari Sistine. Namun, tiba-tiba Rumia datang dan Pak Glenn ketahuan akan perubahannya. Agen yang sedang duduk kelaparan karena gaji tidak cair-cair cuy, dihampiri oleh Rumia sambil membawa satu buk sandwich. Selang beberapa waktu, muncullah sang ratu yang membuat Pak Glenn yang begitu Rumia kaget. Sang ratu datang bermaksud untuk menyapa anaknya karena rindu yang sudah terbendung. Akan tetapi, Rumia yang melihat sang ratu tidak memakai kalung liontin, merasa kecewa dan beranggapan bahwa 3 tahun yang lalu dirinya benar-benar dibuang. Rumia pun berkata, "Maaf sang ratu, Anda salah orang." Hal tersebut membuat sang ratu bersedih, namun ia memakluminya karena bagi Rumia akan sulit untuk menerima sang ibu saat ini. Tiba-tiba pada saat sang ratu kembali, jelas bersama pasukan menahan sang ratu agar tidak berkeliaran. Di sisi lain, hal tersebut terlihat oleh mata Sir Albert. Ria mengetahuinya langsung bergegas, namun Albert menahannya karena bukan saatnya. Kembali pada sisi Pak Glenn. Karena Rumia yang tidak tampak di area pertandingan, Pak Glenn pun mencarinya. Namun terlihat Rumia yang termenung sedih setelah bertemu ibunya tadi, dan Pak Glenn pun menghampirinya. Rumia pun bercerita kepada Pak Glenn bahwa dirinya tidak tahu harus bagaimana terhadap sang ibu, yang lebih tepatnya sang ratu, yang telah menelantarkannya selama 3 tahun. Rumia memaklumi alasan kenapa sang ratu melakukannya. Bahwa Rumia ini adalah penjelmaan iblis makhluk tabu dan terkutuk dengan kemampuan istimewa sedari lahir. Hal itu tersebut akan menjadi pemicu pecahnya kerajaan Alzano. Bahkan Rumia akan menjadi incaran setiap penyihir jahat karena kekuatan yang dimilikinya. Rumia pun bertanya kembali kepada Pak Glenn, apa yang harus ia lakukan saat ini. Jika aku harus kembali pada ibuku, aku akan merasa telah mengkhianati keluarga people yang telah mengasuhku selama 3 tahun, begitupun Sistine. Sebagai Pak Guru, Pak Glenn pun berkata, sebenarnya manusia ini dipenuhi dengan penyesalan. Apapun yang dilakukan, mau itu baik ataupun buruk, pasti akan ada sebuah penyesalan. Begitulah manusia pada intinya. Pilihlah sesuai isi hatimu, karena jika kamu memilih langkah sesuai isi hati, maka kekecewaan dan penyesalan pasti tidak akan terlalu sakit. Selang beberapa waktu, tiba-tiba para prajurit datang untuk menahan Rumia atas perintah langsung dari sang ratu. Tentunya untuk mengeksekusi Rumia, karena atas perintah langsung dari sang ratu, Pak Glenn tidak bisa bertindak. Namun di sini, Pak Glenn mencurigai sesuatu karena tidak mungkin sang ratu merupakan seorang ibu yang mengeksekusi anaknya sendiri. Lalu pada saat prajurit akan mengeksekusi Rumia, tiba-tiba dalam sekejap dengan sebuah sihir flashlight, Pak Glenn berhasil melumpuhkan para prajurit. Pak Glenn merasa saat ini ada sesuatu yang tidak beres tentang siapa dalang di balik dari perintah tersebut. Karena sang ratu tidak akan mungkin memerintahkan tanpa pengadilan untuk mengeksekusi Rumia. Prajurit lainnya berdatangan dan Pak Glenn pun bersama Rumia melarikan diri untuk mengungkap siapa di balik semua ini. Di sebuah lorong,
Pak Glenn mencoba menghubungi Ibu Selika dengan gelang cinet-cinetnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bu Selisa tidak menjawab dan hanya berkata, cuma kamu seorang yang bisa menyelamatkan sang ratu. Dan satu-satunya cara adalah menemui langsung sang ratu. Ternyata salah satu pelayan kerajaan adalah seorang pengkhianat yang diutus dari penyihir kebijakan langit. Begitupun Selos, dan saat ini sang ratu telah tersegel oleh kalung yang ia pakai sewaktu ia menurut, maka tamatlah riwayatnya. Hal tersebut tidak diketahui oleh Pak Glenn dan pangeran pun harus mengungkapkan hal itu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba muncul Riel yang menyerang langsung Pak Glenn. Ia menyerang dengan pedangnya. Namun untungnya Pak Glenn yang bisa menghindarinya. Kemudian saat Riel akan menyerang lagi Pak Glenn, tiba-tiba Albert menembakkan sihir kepada Riel. Ternyata mereka berdua adalah rekan dari Pak Glenn. Dan Riel di sini memiliki kepribadian yang aneh, yaitu selalu menganggap pertarungan sebagai sebuah sapaan. Karena kedatangan mereka berdua, Pak Glenn pun menyusun rencana bagaimana cara untuk bertemu secara langsung dengan sang ratu. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, kata Bu Selika. Pak Glenn pun menyadari bahwa ada satu segel terhadap sang ratu. Karena jika bukan begitu, Bu Selika akan dengan mudahnya melenyapkan para prajurit, begitupun Zelos. Maka dari itulah, dengan sihir perubahan Albert dan Riel bertukar wujud dengan Pak Glenn dan Brunmia. Saat ini Albert sebagai Pak Glenn terus melarikan diri dari kejaran para prajurit sebagai pengalian. Sedangkan sebagai Albert yang menjadi pengganti perwakilan kelas 2 Akademi Kerajaan Alzano, Rumia sebagai Riel berharap pada Sistine untuk memenangkan pertandingan agar menjadi juara pertamanya. Pak Glenn sebagai Albert berjanji kepada seluruh muridnya, jika kalian menang, kata Pak Glenn akan mentraktir kalian semua. Serentak para murid pun auto bersemangat. Pertandingan akhir dari kompetisi sihir pun akhirnya dimulai, yaitu duel sihir yang diwakili oleh Sistine. Terlihat Sistine dipukul mundur oleh lawannya, namun setelah mengingat akan perjuangan teman-temannya, begitupun Pak Glenn, Sistine pun akan mengeluarkan sihir andalannya yang pernah dipakai saat melawan para tengkorak hidup tempo dulu. Alhasil Sistine memenangkan pertandingan dan menjadi juara 1. Sesuai rencana yang setelah dipanggil ke depan sebagai juara 1 di dalam kompetisi sihir, Pak Glenn pun menunjukkan wujud aslinya. Lalu Pak Glenn meminta kepada sang ratu untuk memberikan sebuah perintah menaklukkan para prajurit kerajaan. Namun apa yang terjadi? Sang ratu malah memerintahkan membunuh Rumia sekarang juga pada Zelos. Hal tersebut membuat Rumia sakit hati dan sangat bersedih. Akan tetapi, Pak Glenn mengingat kembali 3 tahun yang lalu bahwa dengan air matanya, sang ratu menyuruh Pak Glenn untuk terus melindungi Rumia, sang putri Erembiana. Maka dari itulah, Pak Glenn tidak mempercayai kata-kata dari sang ratu saat ini. Tiba-tiba saja, Pak Glenn berlari menghampiri sang ratu dan Zelos yang menyerangnya, hingga tangan Pak Glenn tertusuk. Meskipun begitu, tujuan sebenarnya adalah untuk mengaktifkan dunia si bodoh agar kalungnya yang dipakai pada sang ratu kutukannya tidak aktif saat dalam jangkauan jarak dengan Pak Glenn tentunya. Setelah banyaknya kejadian di Akademi Sihir Kerajaan Alzano, terutama pada Rumia yang tinggal Sistine yang merupakan saudaranya meminta latihan khusus kepada Pak Glenn untuk diajarkan sihir tingkat militer. Namun sebelum mengajarkan sihir tersebut, Pak Glenn mengajarkan ilmu bela diri terlebih dahulu kepada Sistine. Pak Glenn pun berpesan kepada Sistine, jika sihir musuh tingkat militer, hal tersebut akan mendorong ke sisi gelapmu. Namun aku percaya kepadamu, hanya ingin melindungi Rumia. Besok harinya, Pak Glenn yang akan berangkat ke kelas tiba-tiba disuguhi oleh sebuah pedang besar yang hampir membelah kepalanya. Ternyata itu adalah Riel yang sengaja dikirim oleh para petinggi kerajaan untuk menjadi siswi di Akademi Kerajaan Alzano. Tentunya agar bisa memantau pergerakan dari musuh, sekaligus untuk melindungi Rumia. Rumia yang mendengarnya sangat berterima kasih kepada Riel. Namun Riel berkata, saya kesini hanya untuk melindungi Pak Glenn. Riel sebenarnya memiliki kepribadian yang aneh seperti yang kita lihat kepada saat memperkenalkan diri di depan para murid.
dia malah menjelaskan secara detail siapa dirinya yang merupakan prajurit khusus Mahkamah Sihir. Dan ujung-ujungnya, dia mengikuti perkataan yang dibisikkan oleh Pak Glenn. Karena melihat Pak Glenn yang begitu akrab dengan Riel, salah satu murid pun bertanya, apa hubungannya dengan Pak Glenn dengan Riel? Riel pun menjawab dengan tegas bahwa Pak Glenn segalanya baginya. Jelas saja, menurut para murid, Pak Glenn ini sangat soak. Lanjut ketika pelajaran tes sihir, sistem menunjukkan kehebatannya sebagai siswi yang paling menonjol di kelasnya. Namun ketika giliran Riel, para murid begitu kecewa setelah melihat sihirnya yang begitu lemah. Tiba-tiba saja, Riel yang merupakan pasukan khusus garis depan menunjukkan skill alkemisnya, di mana Riel memanggil sebuah pedangnya dan meluncurkan serangan. Hal tersebut membuat Riel terlihat seram di mata para murid. Lanjut, Riel yang memiliki kepribadian aneh sangat sulit untuk berbaur. Namun Arumia dan Sistine mencoba untuk lebih dekat dengan Riel. Pak Glenn yang memperhatikan Riel dari tadi berasumsi kalau kehadiran Riel di sini bukan untuk melindungi Rumia. Sambil berdiskusi dengan Bu Selika, Pak Glenn pun berpendapat kalau Riel sengaja dikirim agar bisa berbaur dengan manusia normal. Lantas siapa Riel ini sebenarnya? Suatu hari, kelas Pak Glenn mengadakan study tour ke tempat penelitian sihir tentara Caternley. Awalnya para murid lelaki begitu malas ketika berangkat ke tempat tersebut. Namun setelah mengetahui tempat itu dekat dengan pantai, serentak para murid pun langsung bersemangat. Apalagi murid laki-laki, you know lah pasti kalian. Itu karena pada saat di pantai, begitu banyak bertebaran melon-melon yang berwarna-warni cuy. Pada saat malam, tibalah Riel yang melihat Pak Glenn yang begitu bahagia. Dia merasa aneh dan iri kepada Pak Glenn yang dulu sangatlah suram. Lalu pada saat Sistine ini dan Rumia mengajaknya melihat sebuah bintang, bahkan menyebutkannya sebagai teman. Dia merasakan kebahagiaan dan kehangatan Riel yang bertanya-tanya, apakah inilah yang dirasakan oleh Pak Glenn? Ketika para murid sudah tertidur, Riel menghampiri Pak Glenn lalu bertanya, kenapa kamu keluar dari pasukan kerajaan? Padahal selama kamu tidak ada, aku tidak tahu hidup demi siapa. Pak Glenn pun menjawab, bukankah kamu bahagia ketika di sini? Keluarlah dari pasukan, hiduplah bersama kami, dan temukanlah kebahagiaanmu. Bukankah itu adalah keinginan kamu? Namun apa yang terjadi? Riel yang mendengarnya malah semakin marah dan benci kepada Riel. Karena Riel merasa Rumia dan Sistine terus merebut Pak Glenn dari dirinya. Esok harinya ketika para murid berangkat menuju ke lab penelitian, terlihat begitu benci terhadap Rumia dan Sistine. Pak Glenn yang melihatnya mencoba menjelaskan kepada Rumia dan Sistine tentang keadaan Riel yang saat ini. Setelah sampai di tempat penelitian, Rumia dan Sistine begitu khawatir tentang Riel yang harus menjauh dan menyendiri. Saat ini para murid sedang dibimbing oleh pimpinan lab tersebut, yaitu Burks Blumhound, bukan Balmond cuy. Yang menjelaskan tentang alkimia putih, di mana sirip putih ini bisa digabungkan dengan alkimia. Namun alangkah terkejutnya para murid ketika melihat sebuah penelitian di mana seekor hewan dikembangkan menjadi seekor chimera. Di sini Rumia sangat miris akan penelitian itu, karena Rumia berasumsi kalau mempermainkan kehidupan itu adalah merupakan hal yang salah. Apalagi perekonomian bangsa. Tiba-tiba saja, Rumia dihampiri oleh Tuan Burks yang mencoba menjelaskan tentang sebuah pembangkitan nyawa. Namun tiba-tiba, Pak Glenn mencelanya dan menjelaskan secara detail tentang 3 unsur pembangkitan tersebut. Itu menciptakan tubuh dari alat kimia, menciptakan data ingatan sebagai astral code, lalu memulai jiwa seorang yang disebut alter ego. Kemudian, Tuan Burks menjelaskan juga kalau penelitian tersebut lebih tepatnya hanya membuat salinan makhluk hidup. Mungkin bisa disebut sebagai cloningan. Melihat Rumia yang ketakutan, Pak Glenn pun menjelaskan bahwa penelitian tersebut sudah dihentikan, karena juga sudah banyak memakan nyawa. Namun Tuan Burks memberitahu bahwa para penyidik kebijakan langit sudah mencuri aset penelitian tersebut.
Ada pula kemungkinan para penyihir jahat telah menyelesaikan penelitian itu menurut isu yang beredar. Sistin yang penasaran pun akhirnya bertanya, "Pasti ada sesuatu hal yang harus dipenuhi selain dari 3 unsur tadi kan, Pak?" One Bubs menjawab, "Ya, memang benar. Penelitian itu membutuhkan sihir murni." Jika disimpulkan, terjawablah di sini. Alasan para penyihir jahat mengincar Rumia yang adalah untuk kesuksesan penelitian pembangkitan nyawa. Mengingat Rumia yang memiliki kekuatan istimewa. Setelah sore hari, ketika para murid akan kembali ke penginapan, Ryalen selalu menyendiri, semakin benci ketika Pak Glenn mencoba merangkulnya. Ryalen kesal terus berlari hingga ke tepian pantai. Selang beberapa waktu, ketika Riel sedang menangis, tiba-tiba saja kakaknya yang telah mati 3 tahun lalu muncul di hadapan Riel. Jelas saja, Riel sangat kaget bercampur dengan rasa senang. Di sisi lain, ternyata selama ini Albert memperhatikan Riel dari kejauhan, pastinya dengan mata sihirnya. Ketika melihat Riel dihampiri, kakak palsu yang mencoba menghasut Riel ini, Albert bergegas untuk menghentikannya. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah sang klien di pengkhianat untuk mencegah Albert. Ia bernama Elanor Caleb, anggota penyidik kebijakan langit. Lantas terjadilah pertarungan di antara mereka. Sebenarnya di sini cuy, Albert adalah sang penebat jitu. Dimana jika ada pertarungan jarak jauh, sudah dipastikan Albert lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Maka dari itulah, Eleanor sang Hal Niju membangkitkan beberapa zombie untuk melawan Albert dari jarak dekat. Namun jangan pernah meremehkan seseorang. Meskipun Albert adalah petarung jarak jauh, bukan berarti Albert tidak memiliki pertahanan yang cukup kuat. Seperti yang kita lihat, dengan sihirnya tidak satupun zombie yang mampu menyentuhnya. Balik ke sisi Riel saat ini, dia sedang bimbang telah diasuh oleh kakak palsunya. Bahwa selama ini dirinya bisa hidup berkat sebuah penelitian. Dan agar kakak palsunya ini tetap hidup, maka akan membutuhkan Rumia sebagai tumbal dan lenyapkanlah Grand Brother. Karena hanya sebagai penghalang saja. Tiba-tiba saja, Pak Glenn muncul menghentikan aksi si kakak palsu. Ia mencoba untuk menjelaskan kepada Riel bahwa kakaknya sudah mati dan orang itu adalah palsu. Namun apa yang terjadi? Riel malah berpihak pada orang itu dan menusuk Pak Glenn dari belakang. Kembali ke sisi Albert. Eleanor yang telah mengetahui misinya ini sudah berhasil, ia pun melarikan diri dari pertarungan bersama dengan Albert. Kembali lagi ke sisi Riel saat ini. Sistin dikagetkan oleh Riel yang berlumuran darah dan Rumia yang tergeletak di lantai. Tidak berlangsung lama, Riel lekas pergi sambil membawa Rumia dan berkata bahwa dirinya telah membunuh Pak Glenn. Hal tersebut membuat Sistin lemas tak berdaya. Selang beberapa waktu, Albert pun muncul sambil membawa Pak Glenn yang sedang sekarat. Albert pun berkata kepada Sistin, "Pinjamkanlah kekuatanmu untuk menolong Pak Glenn." Namun Sistin berkata, "Tidak bisa, karena saat ini meski memakai sihir penyembuh, tidak akan bisa diselamatkan karena luka yang terlalu dalam." Dan Sistin hanya menangisi keadaan Pak Glenn saat ini. Albert pun berkata, "Apakah saat ini menangis dan meratap adalah hal yang bisa kau lakukan? Jika kau ingin membunuhnya, haruslah menangis dan meratap." Lalu ketika Albert akan pergi, Sistin pun berhenti menangis dan siap melakukan apapun agar Pak Glenn ini tetap hidup. Tiba-tiba saja, Pak Glenn berhenti bernafas, dan satu-satunya cara agar Pak Glenn tetap hidup yaitu sihir putih Reviver yang membutuhkan banyak mana. Sistin harus memberi nafas buatan selama ritual tersebut terselesaikan. Sementara itu, saat ini Rumia sedang digantung untuk melakukan sebuah ritual pembangkitan nyawa dari kekuatan istimewa yang dimiliki oleh Rumia. Kembali pada sisi Pak Glenn saat ini. Pak Glenn telah tersadar kembali berkat keberhasilan ritual sihir Reviver yang telah dilakukan oleh Albert dan Sistin. Albert pun menjelaskan keadaan saat ini, di mana Riel telah membawa Rumia pergi.
Lalu Albert menjelaskan kembali bahwa sudah sejak lama para petinggi mencurigai lab penelitian Counterplay. Agen yang mendengarnya sangat marah karena Pak Glenn yang berasumsi kalau para petinggi sengaja menjadikan Rumia sebagai umpan untuk mengungkap tujuan dari para penyihir jahat. Lebih tepatnya, kebajikan langit. Meski begitu, Pak Glenn meredam amarahnya. Dan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini yaitu operasi penyelamatan Sang Putri Ermiana. Atau lebih tepatnya, Rumia tinggal. Namun sebelum itu, Pak Glenn harus menyadarkan Riel. Sementara itu, saat ini Rumia sedang dalam proses pembangkitan. Lihat si Belmont, maksudnya si Bagong, begitu senang akan penelitiannya yang akan segera sukses. Kembali pada sisi Pak Glenn yang telah sampai di sebuah lorong menuju ke tempat Rumia. Karena pergerakan Pak Glenn dan Albert diketahui oleh musuh, mereka disuguhi oleh seekor Chimera. Namun sayangnya Chimera tersebut begitu lemah, apalagi ketika di hadapan Albert. Selanjutnya, muncullah Chimera lainnya yang berwujud kura-kura. Meski nampak begitu kuat, namun tetap saja masih lemah di hadapan Pak Glenn. Apalagi yang muncul ya cuy? Ternyata kali ini si Belmont turun langsung karena merasa sudah diledek akan Chimera yang begitu mudah dikalahkan. Si Belmont pun berubah menjadi sihir skin baru di mana sekarang wujudnya nampak seperti Belmont yang beneran. Agar tidak mengukur waktu, Albert pun menahan si Belmont dan Pak Glenn tetap berlari menuju tempat Rumia. Tibalah Pak Glenn di tempat Rumia. Di sini Pak Glenn mencoba untuk menyadarkan Riel, namun tidak bisa. Terjadilah pertarungan di antara Riel dan Pak Glenn. Sambil bertarung, Pak Glenn terus-terusan mencoba untuk menjalankan Riel dan di waktu yang tepat. Pak Glenn pun bertanya, siapa nama kakakmu? Tiba-tiba Riel merasa pusing. Di saat memikirkan siapa nama kakaknya sendiri, dengan sebuah tipuan, Pak Glenn melemparkan pistolnya. Lalu menangkap Riel dan menguncinya dengan sihir gravity control. Setelah itu Pak Glenn pun menghancurkan alat penelitian itu dan memukul si kakak palsu. Tiba-tiba Riel mulai teringat bahwa dirinya adalah hasil dari proyek pembangkitan nyawa. Hasil kopian dari adiknya, Sion, yang bernama Illusia. Namun setelah bangkitnya Riel, tiba-tiba Rainer menusuk Sion hingga tewas. Bahkan adiknya ternyata adalah kakak palsu saat ini yang adalah Rainer. Alasan Rainer membunuh Sion ini hanya untuk mencuri penelitiannya saja. Dan tidak membutuhkan Riel yang dianggap sebagai rongsokan baginya. Tiba-tiba saja muncullah 3 kopian Riel yang berhasil diproses sebelum penelitian itu dirusak. Karena Riel terdiam tidak berdaya ketika kopian itu mengincarnya. Untungnya Pak Glenn berhasil menyelamatkan Riel. Melihat perjuangan dari Pak Glenn yang terus-terusan melindunginya, Riel tersadar dan mulai bersemangat kembali di sisi Pak Glenn. Sebagai rongsokan, hanya dengan satu serangan Riel membantai semua kopiannya. Sistem mencoba untuk merangkul dan membimbing Riel agar tidak menjadi orang yang jahat. Suatu hari ketika di perpus, kita diperlihatkan Buselika yang sedang menatap sebuah pintu menuju portal ruangan bawah tanah. Di ruang rahasia milik pribadinya ini, saat ini dia harus memasuki sebuah labirin bawah tanah untuk mengungkapkan sesuatu. Namun apakah sesuatu itu cuy? Makanya kita lanjut dulu. Cerita pun berpindah kepada Sistine yang malu-malu saat dihampiri oleh Pak Glenn. Pak Glenn bertanya, apakah benar yang melakukan sihir putih reviver adalah kamu? Jika benar, saya sangat berterima kasih. Tiba-tiba saja, Sistine mengingat kembali kejadian saat mencium Pak Glenn yang membuatnya tersipu malu. Selang beberapa waktu, muncullah Rumia dan Riel karena melihat Sistine yang nampaknya sendirian. Ia sangat marah kepada Pak Glenn. Tiba-tiba saja, Pak Glenn dan Rumia begitupun Riel sangat kaget melihat kehadiran seseorang guru baru. Ia ini mengaku sebagai tunangannya Sistine.
Mari kita perkenalkan pemuda tampan berambut kuning yang merupakan guru khusus mengajar yang telah diundang oleh Akademi Kerajaan Alzano. Ia bernama Uzumaki Naruto. Maksudnya Leos Klaitos cuy. Hehe, canda. Oke lah, kita lanjut. Ternyata Leos di sini adalah teman semasa kecilnya Sistine, dan sewaktu kecil mereka pernah berjanji akan menikah ketika dewasa nanti. Di sisi lain, Pak Guru Harley sangat mengagumi Pak Leos. Ia merasa beruntung Akademi Kerajaan Alzano dipinjami seorang guru yang sangat luar biasa. Namun Bu Elika ini mencurigai akan kehadiran Leos, yang pastinya dikirim secara mendadak alias tiba-tiba. Akan tetapi, karena status yang dimiliki Leos, kecurigaannya pun jadi memudar. Saat ini, Pak Leos menggantikan Pak Glenn untuk mengajar di kelasnya. Terlihat para murid begitu mengagumi dengan cara mengajar dari Pak Leos, yang tentu saja begitu jelas dan mudah dipahami. Ia mengajarkan tentang peningkatan kekuatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, Pak Glenn memperhatikan kalau teori Pak Leos saat ini terlalu cepat untuk diterapkan oleh para murid. Karena Pak Glenn berasumsi kalau para muridnya belum siap, makanya bisa jadi muridnya ini akan terbunuh oleh sihir sendiri. Karena beban yang belum bisa ditanggung. Setelah pelajaran selesai, Pak Leos mengajak Sistine untuk jalan-jalan dan berbincang. Tiba-tiba setelah membicarakan tentang masa kecil mereka, Pak Leos langsung mengajak Sistine untuk menikah. Di sisi lain, Pak Glenn yang disuruh oleh Rumia terus mengikuti Sistine begitu bersemangat setelah melihat adegan drama Pak Leos yang sedang melamar Sistine. Akan tetapi, terlihat Rumia yang begitu murung karena merasakan hal yang buruk terhadap Pak Leos. Seperti yang kita lihat, Sistine di sini menolak lamaran dari Pak Leos dengan alasan akan terus memperdalam ilmu sihir untuk meneruskan amanat dari pendiam kakeknya, yaitu menguak istana angkasa Belgalius. Namun Pak Leos tidak menerimanya dan berkata, "Sudahlah, jangan menyiakan hidupmu. Apalagi hanya untuk impian yang tidak pasti sudah jelas tidak akan mungkin terjadi." Tiba-tiba saja, datanglah Pak Glenn yang muncul untuk membela. Namun karena Pak Glenn tidak ada urusan dalam hal ini, Leos pun memarahi Pak Glenn yang tiba-tiba Sistine mengakui Pak Glenn sebagai kekasihnya, agar Pak Leos tidak bisa lagi mengejarnya. Karena ini adalah sebuah acting, Pak Glenn pun mengikuti drama dari Sistine untuk lebih meyakinkan Pak Leos bahwa Pak Glenn adalah kekasihnya Sistine, yang mengaku pernah berbagi ranjang dengan Sistine. Jelas saja Pak Leos sangat terkejut, begitupun dengan Sistine, karena aktingnya yang terlalu berlebihan. Dan Sistine malah keceplosan bahwa dirinya cuma hanya pernah berciuman. Cuma hanya kau malah berciuman cuy, itu mah udah lebih banget. Hehehe. Oke lah, kita lanjut. Hal tersebut membuat Pak Leos marah setelah mendengarnya. Dan kini Pak Leos mengancam agar menjadikan Pak Glenn sebagai musuhnya. Melihat Sistine yang ketakutan, Pak Glenn pun melemparkan sarung tangannya, yang artinya Pak Glenn menantang kepada Pak Leos. Esok harinya, ketika di kelas, Pak Glenn mengumumkan bahwa akan diadakan duel antara Pak Glenn dengan Pak Leos untuk memperebutkan Sistine. Pak Glenn pun berkata, "Jika aku menikahi Sistine, aku akan jadi orang kaya yang akan terus bersantai tanpa harus bekerja. Hahaha. Dan pastinya akan mengingat kalian jika aku kalian nanti." Halo para murid. Pada malam harinya, Albert mengajak ketemuan dengan Pak Glenn bahwa ada informasi tentang debu malaikat yang telah digunakan kembali. Pak Glenn pun merasa kesal ketika mendengarnya, karena dahulu debu malaikat sudah dimusnahkan. Bahkan orang yang ia sayangi yang bernama Sarah telah menjadi korban. Ketika di perjalanan pulang, Pak Glenn terlihat kembali ke masa-masa saat bersama dengan Sarah dahulu. Lalu di sisi lain, Pak Leos sedang merencanakan sesuatu dengan orang misterius, tentunya untuk mencelakai Pak Glenn. Namun siapakah orang misterius tersebut? Keesokan harinya, tibalah duel antara Pak Glenn dan Leos, di mana mereka melakukan perang sihir antar murid. Mereka dengan seorang wasit yaitu Pak Heli yang disimpulkan duel saat ini menentukan siapa pengajar yang terhebat di antara mereka. Dan perang sihir pun tanpa basa-basi dimulai. Di awal pertempuran dengan strategi dari Pak Leos, kelas Pak Glenn dipukul mundur.
Hal tersebut membuat Pak Harry ini begitu mengagumi Pak Leos akan strateginya. Pak Harry sangat kecewa akan strategi dari Pak Glenn yang begitu kacau balau. Namun Pak Harry yang merasa kalau Pak Glenn menyiapkan sesuatu. Benar saja, tiba-tiba para murid Pak Glenn memukul balik dengan muridnya ditambah kemampuan Riel yang nampak seperti monster. Karena ini adalah peperangan di mana komandan perang tertangkap, maka perang akan berakhir. Pak Glenn sebagai komandan perang langsung pergi ke garis depan. Alhasil para murid mengincarnya dan terkena jebakan dari Pak Glenn. Meski hampir menang karena waktu telah habis, duel tersebut pun akhirnya dinyatakan imbang. Terlihat Pak Glenn tenang-tenang saja meski hasil imbang. Jika dipikir-pikir, Pak Glenn sengaja melakukannya agar tidak ada yang menang dan sistem akan bebas. Akan tetapi, terlihat Pak Leos yang marah-marah dan menyalahkan murid-muridnya yang tidak menuruti aturan. Pak Glenn pun menyindir Pak Leos bahwa yang membuat tidak bisa menang adalah komandannya yang buruk. Tiba-tiba Pak Leos menantang balik Pak Glenn untuk duel selanjutnya. Sistem yang mendengarnya marah-marah, lalu berkata bahwa dirinya bukanlah sebuah benda. Sistem pun langsung menyudutkan Pak Glenn. Pak Glenn lalu menerima tantangan dari Pak Leos untuk duel 1 lawan 1. Tiba-tiba sistem menampar Pak Glenn untuk yang kedua kalinya. Pada saat malam tiba, Pak Glenn yang sedang sendirian dihampiri oleh sistem dan tidak sengaja sistem mendengar kata Sarah dari mulut Pak Glenn. Sistem pun hanya bertanya, siapa Sarah? Dan apa alasan kamu melakukan semua itu? Pak Glenn pun mulai bercerita bahwa ada seorang bocah yang bermimpi ingin menjadi pahlawan sihir. Dan ketika sihirnya melampaui batas, dirinya malah semakin benci akan sihirnya. Itu karena banyak yang merenggut nyawa seseorang. Meski begitu, bocah tersebut mengejar mimpinya karena ada seseorang yang terus menyemangatinya, yaitu adalah Sarah. Orang yang mirip dengan sistem. Namun suatu hari karena sebuah misi, Sarah telah meninggal. Hal tersebut membuat bocah itu membenci sihir dan segalanya. Sistem yang mendengarnya paham akan cerita itu, yang merupakan Pak Glenn sendiri. Pak Glenn pun menjelaskan kembali bahwa apa yang dilakukannya saat ini hanya untuk memberi pelajaran pada Pak Leos yang tidak menghargai akan sebuah mimpi. Hal tersebut membuat sistem berterima kasih kepada Pak Glenn sambil tersenyum. Ketika sistem tersenyum, Pak Glenn pun melihat Sarah dalam diri sistem. Tiba-tiba muncullah Pak Leos dan menyindir Pak Glenn yang hanya sekedar menarik simpati dari sistem. Bukan hanya itu saja, Leos pun berkata bahwa Pak Glenn yang merupakan mantan pasukan kerajaan Mahkamah Nomor Kosong dengan julukan si bodoh Glenn Radar. Ia tidak akan pantas menjadi guru dengan tangan yang telah banyak dilumuri darah. Pak Glenn yang kesal akan hal itu langsung mengajak duel saat itu juga. Terlihat Pak Glenn sangat terkejut akan kemampuan bela diri dari Pak Leos yang bukan seorang prajurit kerajaan. Bukan hanya itu saja, Pak Glenn dikejutkan kembali dengan Pak Leos yang mengeluarkan sebuah tulpa. Di mana tulpa ini adalah sebuah sihir yang memunculkan makhluk khayalan ke dunia ini lewat sugesti kuat saat kerasukan. Meskipun Pak Glenn mempunyai kartu di dunia ini, si bodoh pulpa merupakan perwujudan alkimia tidak bisa dihapuskan. Pak Glenn tidak mampu melawan tulpa tersebut. Dengan luka yang cukup parah, Pak Glenn pun pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu pada saat sistem akan mengejar Pak Leos, ia pun menahannya dan mengancam bahwa Pak Leos sebenarnya mengetahui identitas siapa Rumia, begitupun Riel. Sistem pun merasa kalau saat ini Pak Leos bukanlah dirinya. Besok harinya, karena kejadian semalam, Pak Glenn tidak muncul, bahkan tidak mengajar lagi di sekolah akademi kerajaan Aljano. Karena Pak Glenn tak muncul, sistem pun menerima lamaran dari Pak Leos. Dengan terpaksa, sebentar lagi acara pernikahan akan segera dilaksanakan. Meskipun begitu, Riel berharap agar Pak Glenn datang kembali untuk menolong sistem. Namun hingga hari pernikahan tiba, Pak Glenn menghilang entah kemana. Sambil mengingat perkataan Pak Leos yang akan membongkar identitas Rumia dan Riel, sistem pun bersedia menjadi istri dari Pak Leos. Lalu saat pada acara ciuman, tiba-tiba Pak Glenn dengan kostum prajurit Mahkamah Kerajaan nomor 0, yaitu si bodoh Glenn Radar. Ia menghentikan pernikahan tersebut dan membawa kabur sistem. Yang ternyata selama ini Pak Glenn hanya merenung dan mengurung diri.
Namun setelah mendengar cerita dari Rumia, Pak Glenn bertekad untuk kembali ke masa lalu dan menggunakan kekuatan sepenuhnya, tentunya agar bisa menang melawan Pak Leos. Tiba-tiba muncullah segerombolan manusia yang telah tercandu bubuk malaikat. Hal serupa pun terjadi pada Rumia dan para murid lainnya. Untungnya muncul para prajurit mahkamah kerajaan yang datang membantu. Kembali pada Pak Glenn di hadapan Sistine. Pak Glenn membatasi satu persatu dengan membabi buta, darah yang bermunceratan, dan hal itu membuat Pak Glenn terlihat mengerikan di mata Sistine. Tiba-tiba muncullah sosok Pak Leos yang ternyata adalah Justice Leopard. Lalu kemana Leos yang sebenarnya? Ternyata Leos sudah tewas dibunuh oleh Justice agar Pak Glenn bertarung secara serius menyuruh Sistine melarikan diri. Pak Glenn pun bertanya kepada Justice, apa tujuanmu yang sebenarnya sehingga kamu melakukan semua ini? Justice pun menjawab, aku hanya ingin bertarung denganmu saat ini yang telah menggagalkan rencanaku yang dulu untuk mendapatkan catatan agresi. Meski alasannya tidak jelas, Pak Glenn sangat marah dan akan kelakuan Justice yang melibatkan para murid-muridnya, terutama Sistine. Di sisi lain, Sistine menyadari bahwa kelakuannya yang menolak Pak Glenn ini merasa bersalah mengingat kembali perjuangan Pak Glenn, tentunya yang selalu melindunginya. Saat ini, Sistine balik untuk membantu Pak Glenn tanpa harus melihat masa lalu dari Pak Glenn. Sedangkan saat ini, Pak Glenn dengan berbagai triknya tidak mampu melawan Justice dengan tulpannya. Tiba-tiba saja, Sistine muncul kembali dan membantu Pak Glenn. Sistine yang melihat Pak Glenn dengan aura dari masa lalu mencoba untuk meyakinkan kembali bahwa Pak Glenn tidak seharusnya menjadi seperti dahulu lagi. Sistine menginginkan bahwa Pak Glenn tetap bersamanya, yang melupakan dunia masa lalu. Namun tiba-tiba, raut wajah Pak Glenn berubah kembali dan terlihat lebih tenang. Saat inilah kerjasama antara Sistine dan Pak Glenn membuat Justice kewalahan. Pak Glenn berhasil menggembus pertahanan dari Justice sebuah pegeman. Tiba-tiba saja, Justice bangkit kembali dan mengeluarkan sebuah tulpa yang berwujud dewa. Namun sebelum berwujud sempurna, Sistine menghancurkannya. Dan ketika wujudnya diulang kembali di waktu yang tepat, Pak Glenn berhasil membogem Justice untuk yang kedua kalinya. Namun tetap saja hal tersebut masih belum bisa membunuh Justice. Karena Justice masih punya rencana lain, akhirnya dia melarikan diri. Selang beberapa waktu, muncul para murid yang membantu Sistine dan Pak Glenn. Pak Glenn yang merasa tidak pantas menjadi guru, ia bertanya kepada Sistine, apakah aku masih pantas menjadi pengajar kalian? Sistine pun menjawab, keberadaanku di sini adalah jawabannya. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. By the way, terima kasih untuk kalian yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke lah cuy, pastinya kita akan hadir kembali untuk menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime yang mataku ya. Kalau kalian punya rekomendasi film yang layak untuk kita bahas, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke lah cuy, karena video ini udah panjang banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.